Ya, halo semuanya, selamat datang di Triceratops Berduri Api. Gue Paris Rizky dan gue host kalian. Selamat datang di sesi filsafat. Dan kali ini kita akan lanjutin ngebahas Albert Camus. Tadi kita udah bahas Albert Camus sampai pemberontakan ya. Ya, karena video kali ini judulnya pemberontakan, jadi memang ada sedikit hubungannya dengan ya konten sebelumnya. Nah, kita harus masuk langsung ke materinya ya, supaya nggak lama videonya. Jadi ya kita langsung bayangin aja, kita lagi hidup di dunia yang gak ada maknanya gitu. Yaitu dunia nyata. Ya dunia nyata itu gak ada maknanya, kata kamu. Nah, kamu itu ngebayangin dunia itu seperti ini. Dalam bukunya The Rebel, atau bahasa Perancisnya gak tahu apa bahasa Perancisnya. Nah, dia ngeliat masyarakat yang kayak udah kehilangan arah. Dan masyarakat itu dikepung sama absurditas hidup gitu. Udah, wah, kacau banget lah. Nah, mungkin kita ngerasa kayak gitu juga. Kita merasa kalau hidup ini ya gak jelas gitu. Nah, menurut pemberontakan menurut kamu bukan cuma melawan ketidakadilan atau kezaliman aja, tapi lebih ke dalam ketidaksetujuan terhadap absurditas hidup. Yang bisa kita pahami itu kayak gini. Misalnya lu kerja keras, tapi hasilnya nggak tentu. Lu usaha mati-matian, tapi yang nggak ada jaminan buat sukses akan usaha lu itu. Nah, itu adalah ketidakjelasan hidup yang bikin ya kamu tuh mikir keras. Dalam pandangan kamu, pemberontakan itu kayak sikap hidup yang tetap mempertahankan martabat manusia di tengah ketidakjelasan hidup gitu. Nah, kita bisa lihat kayak orang yang tetap berjuang dan mencari makna hidup meskipun ya dunia sekitarnya itu udah kayak acak-acakan adut banget gitu, acak adul. Nah, contohnya bisa kita lihat di orang yang berani menentang sistem korup atau menentang ketidakadilan. Mereka itu bisa dianggap sebagai pemberontak ala kamu karena mereka nggak cuma melawan kezaliman, tapi juga melawan absurditas dan ketidakpastian hidup. Pemberontakan menurut kamu juga bukan sekedar mengikuti ideologi politik atau agama tanpa mikir panjang. Ya, jadi bukan orang yang ikut-ikutan, dia mengkritik gerakan revolusioner yang terlalu fanatik dan mengabaikan hak asasi manusia. Kita bisa lihat orang yang pemberontakan yang ala kamu itu berpikir lebih rasional dan yang lihat jauh lebih ke depan, bukan ikut-ikutan dan nyakitin orang mengatasnamakan ideologi atau agama tertentu gitu. Nah, gimana dengan contoh yang lebih nyata? Bayangin lu lihat orang yang tetap berusaha jadi baik, ya meskipun dunia di sekitarnya itu jahatin dia terus. Contohnya ya, kita pasti punya teman yang berjuang untuk membantu orang lain terus tanpa peduli apa yang mereka dapatkan gitu. Meskipun yang mereka dapatkan malahan muntahan orang atau cuma diludahin doang atau ditendangin, ya mereka tetap berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu adalah bentuk pemberontakan menurut kamu. Jadi dia tetap memperjuangkan ya prinsipnya. Ya, jadi intinya pemberontakan menurut Albert Camus itu bukan cuma soal melawan ketidakadilan, tapi lebih ke arah menjaga martabat manusia di tengah ketidakjelasan hidup atau absurditas. Nah, kita bisa jadi pemberontak dengan tetap berjuang untuk hidup bermakna tanpa harus terikat oleh dogma atau ideologi ekstrim yang malah bikin hidup jadi makin absurd. Nah, pemberontakan menurut Albert Camus juga ngotot tentang pentingnya kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Kita bisa lihat orang yang nggak terjebak dalam pakem sosial atau aturan mungkin bakal lebih independen dan berani dengan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Nah, itu kayak bisa masuk ke dalam kategori pemberontakan juga. Nah, misalnya kita punya teman yang gak takut berbeda pendapat sama mayoritas. Meskipun dia tahu dia bakal dibenci dengan pendapat itu, tapi dia tetap menjunjung tinggi ya dirinya, harga dirinya. Dia gak terjebak dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Meskipun ya dunia ini tidak adil, nah itu dia tetap mempertahankan prinsip-prinsipnya sendiri. Nah, itu bisa jadi contoh pemberontakannya kamu juga. Nah, kamu juga ngomongin soal revolusi, tapi dia nggak setuju dengan cara yang ekstrim dan kehilangan akal sehat. Dia ngelihat kayak revolusi yang berlebihan dan fanatik bisa ngebawa ke kehancuran dan mengorbankan orang-orang. Kita bisa bayangin kayak teman kita yang mau ngerubah dan menggulingkan sistem, tapi tetap rasional dan nggak mengorbankan nyawa siapapun, dan juga mempertahankan keadilan dan kemanusiaan. Sebagai contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat di lingkungan kerja atau sekolah. Bayangin ada orang yang berani berbicara tentang ketidakadilan atau kebijakan yang gak masuk akal. Tapi dia gak cuma berbicara doang, tapi juga mencari solusi. Itu penting, mencari solusi dan bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, itu bisa dianggap sebagai pemberontakan kamu yang seimbang antara revolusi dan juga kebijaksanaan. Dalam konteks yang lebih luas, pemberontakan versi kamu itu nggak cuma tentang perubahan sosial atau politik aja, tapi juga perubahan dalam diri sendiri. Bayangin, kita punya teman yang berani keluar dari zona nyaman dan mulai mencari makna hidup. Bayangin, dunia ini di sekitarnya dunia sekitar kita emang deras dan absurd. Ya, itu nggak usah dibayangin, itu emang kenyataan. Ya, tapi itu kita harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip kita dan juga ya menjunjung tinggi tujuan hidup kita. Nah, jadi kesimpulannya, pemberontakan Albert Camus itu lebih dari sekedar melawan ketidakadilan fisik, tapi dia lebih ke mengarah pemberontakan batin
menjaga martabat manusia di tengah absurditas hidup, dan menemukan keseimbangan antara revolusi dan kebijaksanaan. Kita bisa jadi pemberontak dengan berpikir independen, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Ya, gue rasa itu aja dari pemberontakan Albert Camus. Gue Paris, host kalian. Gue undur diri. Sekian dari gue. Sampai bertemu di video berikutnya.